Baik, mungkin bisa segera dimulai ya untuk kegiatan hari ini. Dan dimohon untuk para peserta agar bisa mengaktifkan kameranya dan juga memasang virtual background ya yang sudah diberikan. Dan di sini sudah hadir Bilang-bilang aja. Pak Hari Ramzah ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Lalu juga sudah hadir Pak Firman yang mewakili Kaprodi TI, Ibu Mia. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Pak Nurolik. Ya, dan juga Pak Rifki ya, ini selaku Wakil Dekan 1 FTII. Assalamualaikum Pak Rifki. Ya, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Terima kasih Pak Khalid. ya. Nah ini sebetulnya Pak Rian selaku Keprodi Teknik Mesin juga hadir ya, ingin hadir tapi sepertinya belum pas juga ya karena sedang di jalan. Oke, jadi langsung kami mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Pak Rifki selaku Wakil Dekan 1, lalu juga Pak Firman ya, selaku Sekretaris Prodi Teknik Informatika, lalu juga Pak Hari Ramzah selaku Ketua Prodi Teknik Elektro. Ya, kita ucapkan ya, turut bersyukur pada hari ini masih diberikan kesempatan dalam kegiatan sosialisasi dan pelepasan MBKM BS7 hari ini. Ya. Salam serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya, insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum kita memulai pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk agenda kegiatan hari ini, di sini ada dua agenda. Yang pertama itu sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan umum ya, secara umum di lingkup FTII. Dan juga nantinya saya juga akan menjelaskan terkait tahapan proses atau alur BKM dari awal hingga selesai, yang dimana ada prosedur-prosedur tertentu yang dari peserta MBKM ini harus ikuti. Selain itu juga agenda yang kedua adalah untuk mensosialisasikan alur penggunaan sistem karena memang rencananya untuk sistem ini sudah launching ya, sudah launching, tapi memang karena masih tahap pengembangan dan masih ada perbaikan, jadi memang untuk MBKM yang B7 ini itu masih tahap transisi. Jadi ya bisa diharap maklum ya kalau misal ada kendala-kendala atau bug dan lainnya. Baik, langsung saja karena sekarang sudah hampir jam setengah 10. Mungkin sambutan yang pertama bisa disampaikan oleh Pak Davi ya, sebagai koordinator MBKM FTI. Untuk Pak Davi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kolik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu
di kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada peserta ya, peserta MBKM batch 7 telah lolos di tahap ini. Tuh. Dan sebelum itu yang terhormat Pak Ripki STMM MTIPP selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, yang terhormat Pak Ari Ramjah STMT PSD selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro, yang terhormat Pak Firman Nur Hasan Eskom MTI selaku Sekprodi Program Studi Teknik Informatika, dan eh, Bapak Ibu yang telah hadir di sini, dan juga tidak luput untuk semua adik-adik dan teman-teman mahasiswa MBKM batch 7 yang sudah keterima di program MBKM ini. Nah, di sini saya ingin melaporkan ya bahwasanya untuk program eh, di sini ada tiga tiga prodi yang eh, keterima untuk mengikuti program MBKM ini. Yaitu pertama ada Teknik Informatika, yaitu ada 30 eh, mahasiswa, dan Teknik Elektro ada 2 mahasiswa, Teknik Mesin ada 7 yang keterima dari Kemendikbud ya, Kementerian dari, dan totalnya di sini ada 39 orang. Nah, di sini terdiri dari program Bangkit, program Magang Mandiri, Studi Independen, dan MSIB, gitu ya. Nah, diharapkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kolik bahwasanya untuk kegiatan hari ini, pagi hari ini, tentang sosialisasi dan pelepasan ya di program MBKM Batch 7 ini. Nah, diharapkan di sini saya ingin menyampaikan oleh mahasiswa kita untuk menjaga ya, menjaga nama besar fakultas terutama dan universitas gitu ya, tentunya sebelum kalian mengikuti program MBKM di setiap mitra. Dan juga di sini karena tim MBKM ya, kami selaku tim MBKM, saya dan Pak Kolik juga terus berkembang gitu ya kan, untuk melaraskan satu data ya, dan juga supaya bisa memonitoring kegiatan-kegiatan adik-adik semua yang mengikuti MBKM. Makanya tadi juga sudah disampaikan kita mempunyai sistem ya, sistem MBKM sendiri khusus fakultas, dan ini sistem ini hanya ada di Fakultas FTII gitu ya. Nah, itu tapi memang dari proses ini kami masih masih proses gitu ya, masih proses dan tahap pengembangan. Tapi di sini nanti juga akan di sedikit ya, sedikit mungkin sedikit didemokan untuk apa kegiatan apa aja sih alur dari program tersebut gitu ya, supaya nantinya teman-teman semua di sini dan adik-adik mahasiswa bisa menyelaraskan datanya dan bisa di monitoring ya, khususnya monitoring oleh dosen PA-nya masing-masing gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan sekali lagi saya berpesan untuk bisa menjaga ya, nah, menjaga nama baik fakultas dan universitas di mitra atau di luar sana gitu ya. Dan eh, akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ade Davi atas sambutannya. Selanjutnya untuk sambutan dari Kapolri TI ya, dan diwakilkan oleh Pak Firman selaku Sekretaris Prodi Teknik Informatika. Untuk Pak Firman, dipersilakan Pak.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Nurholik ya. Mohon maaf saya masih di luar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Salam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Hari ini ada diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Insinyur Rifki STMT IPP. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Program Studi Teknik Elektro, Bapak Insinyur Hari Ramza, PhD, dan juga Koordinator MBKM FTII, Bapak Ade Davi Wiranata, Eskom Mkom, dan juga Koordinator MBKM FTII, Bapak Nurholik Azhar, Eskom Mkom, Dokter Kandidat. Pertama-tama, eh, puji syukur Alhamdulillah, eh, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika ada sebanyak, kalau saya nggak salah, ada 39 orang yang diterima di MSIB ya, MBKM MSIB yang di batch 7. Nah, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh koordinator MBKM bahwa teman-teman yang sudah diterima ini sudah bersaing secara nasional. Artinya teman-teman sudah diterima di mitra, sudah mendapatkan kepercayaan oleh mitra, maka jangan dijadikan sia-sia. Jadi tetap semuanya ini adalah amanah. Karena sudah dipercaya, sudah berhasil lolos, maka amanah itu harus dijalankan dengan baik dan harus diselesaikan tuntutannya ya, tahapan-tahapannya maupun tuntutannya sampai akhir, sampai dengan selesai. Agar nilai-nilai yang diajukan pada waktu itu ke ketua program studi itu bisa dikonversi dengan baik. Terus juga mungkin ya saya bersyukur juga ini sudah mempunyai sistem ya MBKM FTII sehingga ini bisa dimonitoring, dipantau dengan baik sehingga proses PPE-PP-nya juga bisa berjalan dengan jelas. Baik, mungkin itu saja sambutan saya secara singkat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Pak Nurholik sebagai moderator. Selamat kepada teman-teman semua mahasiswa yang diterima di MBKM Batch 7 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrul minallah wa fatum qorib wa basyiril mu'minin bila ibsabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Firman atas sambutannya. Selanjutnya untuk sambutannya bisa disampaikan dari Pak Hari Ramzah selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro. Untuk Pak Hari, dipersilakan Pak. Halo Pak Hari. Halo, ya. Gimana Pak Hari? Apa suara saya terdengar ya? Oke, mungkin sedang ada gangguan jaringan ya. Ya, jadi untuk sambutan selanjutnya itu dari Wakil Dekan 1 ya, yaitu Bapak Insinyur Rifki STMM MT IPP. Dan untuk sambutannya dipersilakan Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Holik selaku pembawa acara. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini hari Rabu ya, 18 September 2024 kita sama-sama bertemu dalam rangka sosialisasi dan pelepasan MBKM Batch 7 ya FTI UHAMKA. Saya mengucapkan terima kasih ya selain rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala ya pada hari ini saya juga mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak Ade Davi dan Pak Nurholik yang senantiasa mengkoordinasi pelaksanaan MBKM di FTI UHAMKA. MBKM insya Allah akan lebih tertata, tersistematisasi, terstruktur, dan dapat dilaksanakan kalau ada koordinasi yang baik. Dan saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ade Davi dan Pak Nurholik. Ini suatu perkembangan yang atas upaya keduanya, saya melihat bahwa program MBKM ini dapat melayani ya mahasiswa yang berniat dan sudah diterima di program MBKM. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi perkembangan ke depannya, karena kita juga tentu saja akan ada tantangan berikutnya atau ada perubahan-perubahan kebijakan, maka mau tidak mau bahwa koordinator MBKM harus lebih intens ya bertemu dengan para ketua program studi. Saya mempercayakan kepada koordinator MBKM untuk membuat kebijakan yang sifatnya menyeluruh. Ya, kebijakan yang tidak hanya ada di masing-masing prodi. Karena bagaimanapun kebijakan MBKM ini adalah kebijakan yang sifatnya nasional bisa dan juga ada kebijakan yang terkait dengan kondisi di masing-masing perguruan tinggi maupun di masing-masing fakultas. Nah, oleh karena itulah, maka kesepakatan-kesepakatan antara koordinator MBKM dengan program studi itu harus tercipta. Dengan kata lain, bahwa apa yang sudah disepakati oleh dipimpin oleh koordinator MBKM, saya percaya itu adalah kebijakan yang tidak menyulitkan, kebijakan yang sudah sesuai dengan aturan, dan kebijakan yang sudah disepakati oleh para ketua program studi. Jadi jangan ada lagi kebijakan per program studi yang berbeda-beda, sehingga ada perancuan ya di masing-masing ketua program di masing-masing program studi. Baik, kepada para mahasiswa yang sudah diterima dalam program MBKM Batch 7 ini, pertama kalian harus mensyukurinya dalam arti program ini sudah saudara terima, saudara harus melaksanakannya dengan baik. Pertama adalah ya bahwa harus tetap berpegang teguh pada saudara masih menjadi mahasiswa FTI UHAMKA. Jadi di pundak saudara ada atas nama pribadi, atas nama program studi, atas nama fakultas, dan atas nama UHAMKA. Jadi bebannya cukup banyak. Oleh karena itu, apa yang sudah ditawarkan oleh mitra itu saudara harus laksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, misalnya tidak sesuai dengan harapan, tidak perlu protes, ya, karena bagaimanapun mereka yang mempunyai kebijakan. Nah, seperti itu. Di samping itu juga kepada para mahasiswa yang diterima, ini juga jangan apa namanya, eh, oh ini kurang SKS yang dikonversinya. Oh jangan, ingat ya maksimal itu adalah 20 SKS. Kata-kata maksimal 20 SKS. Apabila koordinator atau pembimbing atau kebijakan dari koordinator mata kuliah atau para ketua atau ketua program studi tidak mengkonversi 20 SKS, saya katakan ya, itu jangan
diprotes. Kenapa jangan diprotes? Dan mereka adalah yang paling tahu tentang kompetensi, gitu, ya. Itu sudah dipercayakan, gitu. Jadi yang diukur dengan mengukur itu beda, ya. Saudara hanya pelaksana teknis, tetapi pengukur kebijakan adalah, ya, itu bukan untuk merugikan saudara, tidak. Sekali lagi, ya, nanti akan terkait dengan persoalan masa depan saudara. Saya pernah menyampaikan bahwa apa yang saudara tidak terima di kuliah karena dikonversi dalam kegiatan MBKM itu bisa saja lebih sedikit kompetensinya, ya, artinya lebih sedikit di lapangan dibanding dapat kuliah, maka itu rugi, saya katakan, ya. Kalau sama equal kompetensi ikut kuliah dengan kompetensi ikut MBKM, masih untung, ya. Atau lebih menguntungkan lagi kalau kompetensi di lapangan lebih banyak, ya. Oleh karena itu yang ngukur adalah dosen pembimbing, ya, ketua program studi, atau sampai koordinator MBKM, itu harus saudara ikuti, saya katakan. Dan pesan saya adalah, pertama, untuk mengkonversinya, ya, adalah diutamakan mata kuliah pengayaan lebih dulu, ya, yaitu sebanyak 20 SKS. Kalau mata pengayaan sudah diambil beberapa SKS oleh saudara, maka baru mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah program studi. Jadi urutannya seperti itu, ya. Jadi jangan, sekali lagi, ya, saudara itu dilayani. Sekali lagi, ya. Dan yang dapat mengukur kompetensi saudara itu adalah, saya percaya, ketua program studi, koordinator MBKM. Khusus di program studi adalah ketua program studi. Saya percaya seperti itu. Jadi ikutilah, ya, proses ini berjalan. Nah, sekali lagi selamat kepada para mahasiswa yang akan mengikuti MBKM batch ke-7 di tahun ini. Terima kasih atas kesempatannya, ya. Saya kembalikan acara kepada Pak Nurholik, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki selaku Wakil Dekan 1 atas sambutannya. Nah, jadi yang saya sangat perhatikan tadi ya, kalau sambutan dari Pak Rifki itu kebijakan yang diberikan oleh masing-masing kaprodi dan fakultas ini yang memang semata-mata tidak merugikan para peserta ya. Jadi tetap tetap diikuti prosedur yang ada dan sekali lagi ya selamat ya untuk kalian yang sudah diterima MBKM. Jadi sebelum kalian itu menjalani proses-proses yang ada di lingkup MBKM FTII, nah di sini saya akan menjelaskan dan juga akan mempresentasikan juga tahapan-tahapan atau proses MBKM yang ada di lingkup MFTI, BKM FTI. Nah, saya ini izin untuk share screen ya. Oke, apakah slide PPT saya sudah terlihat ya? Oke, baik. Nah, jadi untuk pembahasan atau agenda kali ini ya, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan sosialisasi atau proses ya, dan juga kebijakan secara umum di lingkup MBKM FTI. Nah, sebelumnya di sini saya ingin memberitahukan bahwa sebetulnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih update terkait MBKM ya, MBKM di FTII, di sini ada kanalnya ya, ada media-medianya
yang dimana di sini ada Instagram, lalu juga ada YouTube, lalu juga ada Linktree. Dan untuk web sendiri ini ya, nantinya di sini saya juga bersama dengan tim ya dari programmer juga akan membantu mempresentasikannya ya, terkait dengan alur penggunaan sistemnya. Nah, adapun untuk yang Linktree ini, di sini juga terdapat beberapa kelengkapan administrasi yang dimana nantinya dari mahasiswa juga dapat melengkapinya ya. Terutama ketika di akhir-akhir ya, itu ya haruskan mahasiswa juga harus melengkapi dari dokumen dan administrasi lainnya. Nah, memang bisa dilihat ya untuk tahapan proses MBKM FTI UHAMKA ini cukup panjang ya, yang dimana pada hari ini ya sebetulnya ini sosialisasi program MBKM itu di awal ya. Nah, cuma karena ada beberapa beberapa pertimbangan ya dan lain hal jadinya baru sempat untuk mensosialisasikannya. Nah, setelah dari mahasiswa melakukan registrasi lalu mendaftar ya MBKM pada platform yang sudah tersedia di Kemdikbud, lalu sudah masuk ke proses penyeleksian berkas. Nah, maka di sini ada namanya tahapan verifikasi prodi. Nah, jadi untuk MBKM yang sebelumnya, sebelum-sebelumnya itu di mana ketika mahasiswa ingin mendaftarkan itu harus meminta surat rekomendasi terlebih dahulu dari tim MBKM. Tapi sekarang sudah berubah dan sekarang ini yang meng-ACC atau yang meng-approve itu langsung dari masing-masing prodi. Di situ nanti ada dari tiap kaprodi akan mengecek dari kelengkapan berkas dan sebagainya. Nah, setelah itu ketika kalian lolos, nah, dan alhamdulillah yang mengikuti kegiatan hari ini adalah peserta yang lolos ya, bisa dipastikan. Dan setelah kalian juga mengikuti konsultasi KRS dengan masing-masing kaprodi, dan alhamdulillah juga sudah selesai ya untuk kegiatan tersebut. Jadi tujuannya agar bisa menyelaraskan antara mata kuliah yang dikonversi ya dari kurikulum masing-masing kurikulum prodi dan juga silabus atau materi pembelajaran yang diberikan oleh mitra. Jadi ketika kalian itu merancang RS, nah ini juga harus diselaraskan karena ini juga terkait dengan pertama kompetensi juga dan juga dari capaian-capaiannya ya atau tujuan pembelajaran yang bisa didapatkan. Sehingga ini menjadi kegiatan yang penting juga. Nah, setelah kalian itu melakukan konsultasi KRS dengan masing-masing kaprodi, lalu selanjutnya nanti akan membuahkan yang namanya itu surat kontrak konversi. Nah, surat kontrak konversi ini itu bertujuan atau bisa menjadi sebagai pegangan kalian ketika kalian itu ingin melakukan rekognisi atau mengklaim nilai. Jadi sebetulnya prosedur untuk penilaian yang ada di MBKM FTI itu jadi berbeda ya untuk memberikan nilainya. Yang dimana kalau yang mahasiswa reguler atau yang tidak mengikuti MBKM itu ya nilainya bisa diberikan langsung oleh dosen pengampunya. Tapi untuk peserta yang mengikuti MBKM, maka yang memberikan nilainya itu adalah dari masing-masing kaprodi. Nah, makanya jadi kalian itu ketika ingin mendapatkan nilai yang baik, maka kalian juga harus pertama mengikuti kegiatan secara maksimal, terus pastinya juga dari nilainya juga bagus, dan juga kelengkapan administrasi ya. Terutama nanti di akhir program itu sebelum mengikuti seminar hasil kegiatan MBKM, semua laporan, ya semua administrasi itu harus lengkap.
Lalu untuk selanjutnya, di sini ada langkah selanjutnya itu mengisi form konversi KRS dan juga mengisi form fakta integritas atau pernyataan ya, pernyataan mahasiswa ini. Di sini ya fakta integritas atau surat pernyataan ini ya menandakan bahwa mahasiswa itu benar-benar siap untuk mengikutinya dan berkomitmen ketika sudah mengikuti kegiatan MBKM harus benar-benar dimaksimalkan karena ada saja ya kejadian ketika mahasiswa sudah mengikuti di tengah jalan lalu ada beberapa kendala dan terkadang mahasiswa itu merasa apa demotivasi ya atau tidak semangat lagi untuk mengikutinya mungkin karena ada beberapa alasan dan lain hal. Nah, ini sebetulnya bisa merugikan dari kaprodi itu sendiri ya, ke kaprodi ya, karena nantinya dari universitas tersebut itu bisa bisa menjadi daftar hitam ya atau blacklist ya. Nah, ini bisa merugikan, merugikan. Makanya balik lagi, ketika kalian sudah diterima, maka maksimalkan untuk kegiatannya. Nah, setelah itu, nah untuk tahapan yang sekarang ini adalah pembakaran dan pelepasan. Nah, nantinya ya di sini saya akan lebih jauh lagi menyampaikan terkait dengan prosedur yang ada di lingkup MBKM FTII. Setelah itu, ketika kalian sudah atau sedang melaksanakan kegiatan MBKM, dari kalian juga harus tetap mengisi atau melaporkan kegiatan-kegiatan harian. Bentuknya apa? Itu bentuknya logbook. Nah, kalau secara administrasi, itu ada file atau soft filenya ya. Itu dari kalian bisa mengisinya. Itu secara prosedur memang harus ya, mahasiswa harus mengisi per harinya. Itu juga sudah termasuk kebijakan ya. Kebijakan di lingkup universitas ya. MBKM juga. MBKM tingkat universitas. Nah, jika dari kalian ada kendala ketika kegiatan MBKM berlangsung, maka kalian juga bisa berkoordinasi ke tim MBKM FTII, bisa ke saya atau ke Pak Davi dan atau juga bisa ke Pak Isa. Pak Isa itu tingkat MBKM ya, khusus universitas, tapi spesifiknya khusus program yang MSIB aja. Nah, mau diperhatikan ya, untuk Pak Isa itu khusus yang MSIB saja. Tapi kalau secara umum bisa juga ke saya atau ke Pak Adin Davi. Nah, nantinya dari kalian itu juga akan dimonitoring oleh dosen PA masing-masing. Nah, di sini ada yang bertanya ya, sering ada pertanyaan yang muncul ke kami bahwa itu dosen pembimbingnya siapa? Nah, ini apakah dosen apa nih? Yang dimaksud ini dosen pembimbing akademik ya? Itu yang menjadi apa sebagai dosen pembimbing kalian juga di lapangan ketika kalian sudah atau sedang mengikuti kegiatan MBKM. Nah, nantinya di seminar ini ya kalian juga harus mempresentasikan hasil proyek kalian, terus juga portofolio kalian yang sudah kalian ikuti, misal studi independen atau magang bersertifikat. Biasanya itu outputnya atau luarannya menghasilkan sebuah proyek. Nah, ini juga harus dipresentasikan karena itu bisa menjadi sebuah nilai. Ya, jadi nilai untuk kalian juga. Kalau kalian ini tidak mengikuti seminarnya, ya konsekuensinya nilainya juga akan kurang. Seperti itu. Nah, adapun untuk persyaratan mahasiswa ya, ini juga harus diperhatikan. Ini secara umum ya, ini mahasiswa pastinya mahasiswa dari FTII dan juga aktif ya. Nah, secara umum juga minimal itu semester 5 dan maksimal semester 7. Nah, ini em, jangan sampai ketika kalian itu ya sudah masuk semester 8, nah itu kalian tertarik ya mengikuti MBKM. Jadi
secara kebijakan di lingkup FTI bahwa yang skripsi itu tidak bisa ya, tidak bisa mengikuti kegiatan MBKM. Ya pastinya juga terdaftar ya di PDDikti. Nah, adapun untuk persyaratan dokumen ya secara umum ini ada transkrip nilai, terus juga IPK minimal itu 3,00. Lalu juga ada surat pernyataan mahasiswa. Nah, nih, untuk surat pernyataan mahasiswa ini nanti itu akan disediakan oleh tim MBKM FTI dan template-nya itu atau formatnya sudah disesuaikan. Jadi kalian tinggal isi saja. Nah, sebetulnya ketika kalian itu sudah ini ya, sudah melakukan konsultasi KRS dengan Kaprodi, lalu dari tim MBKM FTI kan meminta kalian untuk mengisi surat kontrak konversi yang fix ya, yang fix. Artinya yang sudah direvisi atau sudah disesuaikan mata kuliahnya. Nah, sebetulnya di dalam Google Form tersebut ya, itu ada ada file surat pernyataan mahasiswanya ya. Nah, itu harus diisi itu sebagai syarat juga. Nah, adapun untuk pernyataan mahasiswa ya ini terkait juga dengan komitmen ya. Ketika kalian mengikuti MBKM, yang pastinya yang pertama itu kalian juga harus memenuhi dan menaati seluruh peraturan ya, serta kebijakan yang berlaku di tempat MBKM FTII. Nah, ini tujuannya juga agar kegiatannya tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga sesuai harapan dan tujuan dari setiap kaprodi, terus juga dari setiap fakultas FTI. Nah, ini jangan lupa nomor 3, dari kalian itu setiap harinya harus membuat laporan. Untuk template-nya, dokumennya itu sudah ada di Linktree, ya Linktree MBKM FTI. Nah, nantinya untuk materi ini saya akan bagikan juga ya ke grup WA. Nah, apabila kalian itu tidak bisa atau ada kendala ketika kalian mengikuti MBKM, itu kalian bisa konfirmasi ya tadi. Bisa ke tim MBKM FTI atau ke Pak Isa. Pak Isa itu khusus ya, khusus yang MBKM MSIB. Selain itu juga kalian ini ya, ketika ada kendala atau apa ya, misalnya ada kendala faktor apa eksternal ya, mungkin keluarga atau apapun, itu juga sebaiknya kalian konfirmasi juga ke pihak mitranya atau mentor ya biasanya. Dan itu pun juga harus diketahui oleh dosen pengampunya ya. Nah, selain itu apabila kalian ya memang ada insiden atau hal-hal yang mungkinnya ada kendala tertentu ya, lalu kalian tidak melapor, nah ini sebetulnya itu juga bukan tanggung jawab dari tim MBKM FTI ya. Karena memang dari permasalahannya pun juga kalian tidak melapor ya. Terkadang ada saja seperti itu mahasiswa yang dimana dari mahasiswa sudah di tengah-tengah ya, perjalanan lalu ada kendala dan tidak mengkonfirmasi ke tim MBKM FTI ini. Jadi ya konsekuensinya dari Kaprodi dan juga tim MBKM yang terkait itu ya dipanggil oleh pihak mitranya, lalu dimediasi dan sebagainya. Nah ini sebetulnya jadi kerugian juga ya. Nah ini menjadi kerugian juga ya. Ya karena bisa dimungkinkan dari kaprodinya atau kampusnya itu bisa tercatat di daftar hitam ya atau blacklist. Jadi jangan seperti itu. Ketika ada kendala atau permasalahan bisa disampaikan saja. Atau ada ketidaktahuan atau kebingungan. Nah, jadi karena konsekuensinya kalian sudah diterima, jadi ya kalian itu harus memaksimalkan ya. Terus dari
dari pernyataan mahasiswa ini ya, jadi ya seperti itu ya. Nah, untuk yang peserta MBKM diterima yang magang secara offline, karena kan ada yang studi independen yang online. Jadi tidak diperkenankan nih untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, tujuannya sebetulnya ya agar bisa memaksimalkan kegiatan MBKM. Karena ada juga kejadian keterima magang offline tapi ada jadwal perkuliahan reguler. Jadi kan bentrok ya. Nah, ini sebetulnya menjadi masalah juga. Pertama, ya dari pihak mitranya. Jadi konsekuensinya kalian itu nggak maksimal. Selain itu juga terkait dengan apa perkuliahan yang ada di kampus itu juga kurang maksimal ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Makanya ketika dalam melakukan konsultasi KRS dengan masing-masing kaprodi, itu kalian harus ikuti. Nah, ini alhamdulillah ya untuk konsultasi KRS-nya sudah selesai dilakukan. Nah, ini ada kebijakan umum MBKM FTII. Ini untuk kegiatan konsultasi KRS dengan kaprodi itu sebetulnya bisa dilakukan daring atau luring ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu secara daring ya atau online. Nah, adapun untuk prosedur rekognisi pada MBKM FTI, nah itu apa rekognisi ya? Rekognisi itu istilah ketika kalian itu ingin mendapatkan nilai atau mengklaim nilai. Karena kan kalian itu sekarang semester berapa? Gasal ya. Ketika kalian itu sudah melakukan kegiatan konsultasi konversi KRS dengan masing-masing kaprodi, biasanya itu ada beberapa mata kuliah yang diambil, misal di semester genap, itu kemungkinan besar bisa. Nah, ketika kalian sudah masuk ke semester genap, nah itu sebetulnya kalian bisa mengeklaim nilai. Kalau istilah saya itu mengeklaim nilai ya, tapi umumnya ini rekognisi. Nah, ada prosedur ya atau persyaratan yang harus diikuti. Ya, pertama, surat kontrak konversinya itu sudah harus ditandatangani lengkap. Jangan sampai hilang nih, karena itu sebagai bukti autentik dan juga nantinya akan diserahkan ke pihak bagian sekretariat FTI. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika kalian misalnya mendapatkan mata kuliah yang dikonversinya itu ada di semester genap, lalu kalian itu mengikuti ya, sudah masuk semester genap nih, lalu masuk ke semester genap. Dan pada awal-awal perkuliahan, kalian itu juga harus konfirmasi pada dosen pengampu terkait ya. Ini ini cukup menginformasikan saja ya, karena ada saja dari mahasiswanya itu tidak mengkonfirmasi dan ada juga mahasiswa ketika seperti apa mendapatkan nilai lalu dia itu seperti semena-mena ya mahasiswanya tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan perkuliahan yang di kampus. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi tetap harus mengikuti perkuliahan secara reguler. Nah, jadi yang menjadi pembedanya apa? Yang menjadi pembedanya itu ya nilainya, prosedurnya itu berbeda. Jadi diberikan atau akan diinputkan langsung ya sama Kaprodi dan juga dari pihak sekretariat. Seperti itu. Ini juga ya jangan lupa pada akhir nih, pada akhir perkuliahan surat kontrak konversinya itu diserahkan. Lalu untuk surat kontrak konversinya ini ya ini harus ditandatangani secara digital atau bahasa ya. Nah, ini ada konsekuensinya ketika kalian itu melanggar aturan MBKM FTI. Ya, ini ada tiga. Yang pertama dari nilai mata kuliahnya itu mendapatkan nilai E, lalu juga tidak dapat mengikuti program MBKM di satu semester berikutnya. Nah, sebetulnya ini terkait juga ya. Ini mungkin bisa direvisi nih nomor dua. Karena memang untuk kebijakan yang terbaru di fakultas bahwa bagi yang sudah pernah mengikuti kegiatan MBKM sebelumnya, maka untuk di semester berikutnya itu tidak boleh atau tidak diperkenankan kembali mengikutinya.
karena memang itu sudah jadi kebijakan ya. Dan tadi yang sudah dibilang sama Pak Rifki, bahwa sebetulnya kebijakan yang dibuat itu ya semata-mata tidak merugikan mahasiswa ya, karena itu sudah dipertimbangkan betul. Jadi ya tetap ya kita atau kalian sebagai mahasiswa mengikutinya ya. Juga ini kehadiran mata kuliah tidak dapat dikonversi dari kegiatan MBKM yang tidak sesuai. Jadi mata kuliahnya ini ya mahasiswa itu tidak berhak atau tidak bisa merekognisi nilai. Ini konsekuensinya ya. Nah, selain dari kebijakannya atau prosedur yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nah mungkin untuk pertanyaan ya, untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa saya buka setelah presentasi ini ya. Nah, untuk pendaftaran di sini kan ada dua ya. Ya, pertama sebetulnya kalian itu harus mendaftar dulu nih. Ya, secara prosedur itu kalian harus mendaftar dulu di web MBKM. Nah, jadi kalian nanti sebetulnya kan sudah saya minta ya untuk mendaftarkan. Nah, cuma pas itu ada trouble atau isu ya. Nah, jadi untuk sekarang sudah bisa. Jadi bisa dilanjutkan lagi ya. Selanjutnya di platform Kampus Merdeka. Jika tinggal bisa login saja. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya untuk pendaftaran di platform Kampus Merdeka. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi. Oke, mungkin dari saya seperti itu ya. Pada pertanyaan ya terkait dengan penyampaian yang saya berikan tadi, apa sudah cukup jelas ya? Oke, mungkin sudah cukup jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi oh ada dari Indra Nurul Alam. Ya, pertanyaannya apa ya? Eh, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya izin bertanya terkait ini Pak. Tadi kan di PPT itu ada poin di mana nama di Dikti itu sama di KTP itu harus sama. Kebetulan saya ini ada kendala Pak. Jadi nama di Dikti sama di KTP itu berbeda, ada perbedaan satu huruf Pak. Itu solusinya gimana ya Pak? Apakah saya bisa langsung perbaiki ke kampus aja gitu Pak? Jadi perbedaan yang di KTP sama yang di ini ya, platform Di kam- MBKM Kemdikbud. Iya Pak, jadi di kampusnya itu jadi beda namanya. Tadinya saya mau ingin pakai nama yang di kampus, jadi memperbaiki yang di KTP, tapi karena memang programnya ini eh, saya lolos dan saya lama gitu Pak memperbaiki yang KTP, karena kan harus ngurusnya lama. Jadi saya mau perbaikin yang di kampus mengikuti yang di KTP aja gitu Pak. Itu prosedurnya gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, oke. Baik ya untuk Indra Nurul Alam. Jadi untuk saya sambil minum nggak apa-apa ya. Nah ya, jadi jika ada perbedaan data biasanya itu harus mengkonfirmasi pada helpdesk dari BKM ini pusat atau Kemdikbud. Pas itu kalau nggak salah ya konteksnya sih beda ya. Kalau kamu kan karena datanya itu tidak padan atau tidak selaras ya. Nah kalau
Kalau itu sebelumnya kasusnya apa ya? Kalau nggak salah data diri terkait dengan tanggal lahir. Ya, nah itu kamu email, bisa email saja. Lalu ketika sudah dapat balasan, biasanya itu ada pengisian dari mereka itu memberikan Excel ya, file Excel. Diminta data yang sebelumnya, yang salah ini, lalu diminta untuk mengisikan data yang terbaru, yang sudah betul, yang sudah fix. Nah, coba kamu konfirmasi saja ya melalui email. Dan itu setahu saya fast respon kok dari pihak sananya, gitu ya. Jadi kan sebetulnya kamu ingin memperbaiki datanya di web platformnya kan, betul kan? Iya Pak. Jadi saya Iya. ingin bisa nggak Pak kalau misalkan nama saya kan di KTP tuh sama jadi saya nggak ngikutin nama di KTP gitu Pak. Sementara nama KTP saya tuh belum diperbaiki gitu Pak. Jadi saya ikut nama yang di kampus aja, yang di platform Kampus Merdeka. Kalau Kan data kamu di Kemdikbud itu namanya mengikuti yang KTP atau dari kampus? tidak Pak. Jadi yang di Kemdikbud itu sama dari kampus itu sama Pak, namanya tuh Indra. Sementara KTP saya tuh Indera, jadi ada huruf E1 Pak. Jadi ada perbedaan itu doang. Kalau Apa bisa Pak? kalau yang di kampus itu apa namanya? Yang di web Indra Pak. Indra. Kampus Indra. Nah, kalau Ya. yang di Kemdikbud, Kemdikbud Indra juga. Cuman Indra. kalau yang di Bangkit nama saya jadi Indra, ngikutin yang di KTP Pak. Oh, yang di mitranya namanya jadi Indra gitu ya. Indra, iya Pak. Iya, Jadi saya Indra. bingung untuk sertifikatnya juga tadi nanti harus kayak gimana gitu kan ada dua nama. Iya, paling ya kalau saran yang saya berikan itu kamu konfirmasi pihak Kemdikbudnya melalui email. Kan ada ya, tadi saya sudah paparkan kalau ada bantuan nah, terkait perubahan data, itu bisa aja melakukan pengajuan perubahan. Itu bisa kok. Seperti itu aja ya. Nah, Iya, Pak. ya, untuk teknisnya kalau kamu ada ketidaktahuan atau kebingungan, kebingungan itu bisa menghubungi kami ya lebih detailnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke, ada lagi selain Indra. Pak, izin Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Ini untuk logbook harian ya Pak ya. Iya, Kan di apa namanya di program saya kan di Bangkit itu logbooknya diubah menjadi sebulan sekali ya Pak. Apa kebijakan ini juga apa di Bangkit aja atau di kampus di kampus juga menerapkan kebijakan itu Pak untuk yang Bangkit bulan logbook bulanan itu. Apa logbook harian itu cuma untuk yang magang atau studi independen juga Pak? Itu Pak. semuanya, semuanya ya. Jadi untuk yang lepuh hari ini itu berlaku untuk seluruh peserta. Semisal ada perbedaan kebijakan oleh mitra, kan misal misal kamu dibangkit itu sebulan sekali ya. Betul ya? Halo? Betul kan? Iya Pak, diubah Ya. jadi sebulan sekali. Nah, kamu tetap juga mengikuti prosedur yang ada di lingkup MBKM FTII. Karena itu kan mudah ya. Misal ya kamu, mohon maaf nih ya, emang karena saya lagi batuk nih. Betulnya sederhana ya. Nggak harus yang sampai buat 10 paragraf. Enggak. Itu sama saja laporan. Logbook itu ya sederhana saja. Misal kamu itu aktivitasnya area ini apa? Misalnya menambahkan button atau merancang apa form. Nah, itu aja dengan beberapa kalimat itu juga bisa.
Jadi nggak saya pikir nggak terlalu menjadi masalah yang apa besar ya, enggak ya. Iya, Pak. Untuk laporannya gimana Pak? Dihubungin ke siapa Pak? Kalau kampus itu. Nah ini ya, tadi kamu nyimak nggak? Tadi kan Nyimak saya sih udah Mas. jelasin, Iya. Ah, ada template-nya, ya iya tadi ada ada tahu template-nya, ya. ya itu bisa di-download di mana? Di Di Linktree, apa tadi ada di link ininya Pak? ya Linktree ya, itu tinggal disesuaikan aja, oke? Oke, siapa? Nantinya, nanti kan saya akan juga mempresentasikan sama tim programmer ya. Nanti juga ada petunjuk terkait pengisian logbook harian, oke? Tapi nanti secara highlight aja ya, nggak sampai sedetail. Karena kan di sini kita sampai jam 12 ya. Ini khawatir waktunya nggak cukup. Oke, ada lagi terkait rekognisi, apa ada ini kendala? Karena terkadang bahkan sering ya ditemukan nih gimana caranya proses ini rekognisi. Apakah harus tetap mengikuti kelas atau enggak? Jawabannya tadi apa? Ya tetap tetap mengikuti kelas. Cuma perbedaannya ya penilaiannya aja. Karena kan kalian sudah dapat nilainya. Jadi nilainya itu kan sudah diisi sebelumnya sama Kaprodi. Jadi tinggal diklaim aja di akhir semester. Cukup membawa surat kontrak lalu serahkan ke bagian sekretariat. Mungkin kalau nggak ada bisa dilanjutkan terkait sosialisasi alur penggunaan sistem ya. Nah, untuk sosialisasi ini bisa dibantu oleh Yuda ya selaku tim programmer. Belum, belum ya. Ditunggu sebentar ya. Oke,
Nah, ini ada kendala ya untuk speakernya. Mungkin saya menjelaskan terkait dengan alurnya. Nah, di sini alhamdulillah untuk sistemnya sebetulnya sudah jadi dan sudah launching. Nah, cuma di sini ya terus kita berupaya atau mengimprove selalu untuk sistemnya. Jadi ketika kalian itu ada kritik atau saran terkait dengan sistem dari tim MBKM FT ini pun terbuka. Jadi silakan saja untuk kritik dan sarannya itu juga bisa disampaikan ke tim MBKM FTI ya atau ke saya secara pribadi. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan menjelaskan suara saya terdengar nggak ya? Oke, kedengeran ya. Nah, jadi ketika kalian ini akses pada domain mbkm ftii strip uhamka.com ya. Nah, ini sebetulnya ada dua domain. Tapi yang dipakai itu yang ac.id. Ya memang itu sama saja ya. Nah, ketika masuk ke halaman home-nya, di sini kalian akan disuguhkan beberapa menu ya. Terkait ada menu tentang MBKM, coba bisa dilihat. Ya, di sini secara umum saja apa itu MBKM, tujuan MBKM. Ya, lalu coba bisa di-scroll. Ya, di sini ada skema unggulannya. Ya, terus ke bawah lagi. Nah, setelah itu coba kita masuk ke bagian menu program. Bagian menu program, ya, di sini ada tiga ya. Yaitu ada Kampus Merdeka yang dari platform Kemdikbudnya. Terus juga ada Magenta, lalu ada internal FTI UHAMKA. Nah, perlu diketahui bahwa dari FTI itu sebetulnya sudah ada ya jalan kerjasama dengan mitra yang lainnya. Nah, itu yang sudah pernah ya itu ada peserta dari teknik elektro itu tempat magangnya di BRIN ya, lembaga riset lembaga riset nasional. Nah, itu merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk peserta tersebut. Nah, jadi sebetulnya bisa saja kali itu mendaftar untuk yang internal FTI. Coba bisa diklik ya untuk yang kampus Merdeka. Coba scroll ke bawah. Ini ada program-program atau skema kampus Merdeka. Coba ke bawah. Terus coba ke bawah lagi. Ya, ke bawah lagi. Oke, nah setelah itu masuk lagi ke submenu, balik lagi ke program yang magenta. Ya, terus lagi ke bawah. Nah, jadi untuk yang jenisnya itu magenta, ini magang umum ya. Setelah itu masuk lagi ke submenu yang program. Nah, internal FTI. Nah, ini ada beberapa skema atau program. Ini ada pertukaran pelajar, ada magang, lalu juga ada penelitian. Nah, untuk yang di BRIN itu berarti masuknya yang magang ya. Lalu masuk lagi ke menu pusat informasi. Nah, ini ada informasi-informasi ya.
Ini untuk informasi lengkap MBKM FTI bisa juga di Linktree atau bisa masuk ke sini ya. Kalau udah kontaknya, nah jadi langsung saja masuk ke daftar atau login ya. Coba. Nah, coba ini kita daftar dulu, proses daftar dulu. Nah ini pakai data kami saja. Coba dari Yuda, NIM-nya bisa pakai data dummy. Pilih semester ya. Oke, alamat. Ini masukkan alamat lengkap. Ya, dimasukin alamatnya. Oke, coba ya. Cukup coba emailnya ya. Ada email lain nggak Yuda? Kan nggak bisa ya kalau pakai email yang sama. Nah, di sini ada inputan pilih dosen pembimbing akademik. Nah, ini sebetulnya dosen pembimbing akademik itu berguna ketika nantinya ketika di lapangan ya. Itu akan dimonitoring oleh dosen pembimbing akademik. Nah, yang seharusnya seperti itu. Jadi dari dosen pembimbing akademik itu bisa apa? Melihat atau mengecek kelengkapan dari data administrasi atau kalau kalian itu ada pertanyaan atau kebingungan itu juga bisa berkonsultasi. Itu bisa. Ini dipilih saja coba nama saya deh. Ada nggak nama saya? Ya, daftar. Coba diklik daftar. Oh, email sudah terdaftar. Nah, anggap sudah terdaftar nih. Coba bisa di login. Anggap saja tadi sudah terdaftar. Coba bisa login. Sini ya. Iya, ini ceritanya lagi pakai emailnya Yuda ya. Nah, ketika kalian sudah masuk ke dashboardnya ini akan disuguhkan terkait mata kuliah yang wajib, pengayaan, dan juga peminatan. Nah, ini dari di samping bisa kalian lihat ada beberapa menu, ada dashboard, profile, hingga final project. Dari setiap menu itu memiliki fungsi masing-masing. Untuk mengganti password dan sebagainya itu bisa dilakukan di menu profile. Lalu, nah, coba kalau kalian lihat atau kalian perhatikan sebelumnya di penjelasan saya sebelumnya ya, terkait dengan step atau tahapan proses MBKM di lingkup di lingkup FTI ya. Itu kan nantinya di akhir diseminasi ya,
Dan juga awal-awal apa pendaftaran itu kalian harus melengkapi melengkapi data administrasinya ya. Jadi yang pertama kali itu ya administrasinya harus dilengkapin. Nah, untuk di sistem ini itu sudah terakomodir di bagian menu administrasi. Coba dari Yuda bisa masuk nih ke menu administrasi. Nah, ini perlu diperhatikan ya untuk mahasiswa. Jadi untuk kelengkapan administrasi harus betul-betul dilengkapi. Oke. Ini dari surat rekomendasi hingga apa tadi di bawah. SPTJM itu harus betul-betul dilengkapi. Nah, nantinya dari administrasi tersebut itu juga ada proses approval, ada proses verifikasi. Siapa yang memverifikasi? Itu dari masing-masing kaprodi. Nantinya dari masing-masing kaprodi itu bisa mengapprove ya. Nah, ini perlu diketahui untuk kalian itu kan perannya sebagai mahasiswa. Nah, di sistem ini itu ada memiliki beberapa peran yang pertama itu terkait administrasi itu dari tim MBKM atau admin ya. Terus yang kedua mahasiswa, terus yang ketiga dosen pembimbing akademik, terus yang keempat, yang terakhir itu yang keempat itu dari kaprodinya. Nah, coba ini Yuda datanya sudah diupload semua atau belum ya? Coba. Ini bisa diupload dulu ya satu-satu. Nah, ini kalau kalian belum mengupload semua, maka untuk proses selanjutnya itu nggak bisa. Proses selanjutnya itu apa? Itu ada di bagian konfirmasi kegiatan dan juga logbook. Nah, tadi kan ketentuannya kali itu wajib mengisi logbook harian. Begitupun juga di sistem. Itu sudah terakomodir di sistem. Coba, ini sudah semua atau belum ya datanya? Coba bisa diklik konfirmasi kegiatan. Bisa nggak? Kalau logbook, nah ini karena lognya sudah pernah diisi ya. Coba masuk ke administrasi dulu. Administrasi, terus ya coba di-upload saja. Misal surat apa? Coba bisa dilengkapi dulu file-filenya. Nah, ini anggap ya. Anggap ini sudah semua nih. Oke, anggap sudah semua. Coba login sebagai kaprodi. Itu usernya Ibu Mia. Nah, di sini nanti dari Ibu Mia itu akan mengapprove kelengkapan-kelengkapan administrasi. Coba login. Itu menggunakan EIDN Ibu Mia. Itu bisa dilihat di BKM. Saya berikan usernya ya.
Tunggu sebentar ya. Udah itu. Akunnya sudah dikirimkan. Nah, coba cari atas nama siapa tadi? Yuda ya. Bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat data peserta. Nah, nantinya dari tampilan Kaprodi, user Kaprodi seperti ini. Coba masuk ke bagian data administrasi peserta. Coba dilihat misal surat rekomendasi. Nah, misal tadi Saiful apa nih? Dan dari sini nanti akan lihat nih, coba dilihat dulu, lihat file. Nanti dari Kaprodi akan melihat filenya sesuai nggak? Seperti itu ya. Oke, coba bisa dilakot lagi, balik lagi ke usernya, ya. User sebagai mahasiswa tadi, usernya Yuda. Belum. Nah, jadi untuk proses pendaftaran seperti itu, lalu jangan lupa untuk menginputkan data-data administrasinya. Nah, ketika misal ini kenapa kok belum di approve ya? Nah, berarti memang itu masih proses. Jadi ditunggu saja nih sama masing-masing keprodinya. Nah, setelah itu lanjut lagi ya ke menu konfirmasi kegiatan. Nah, ini konfirmasi kegiatan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ketika kali itu sudah mendaftarkan di platform Kemdikbud, misal siapa namanya? Misalnya Abdan Sakura, ada nggak orangnya Abdan Sakura? Nah, misal Abdan Sakura ini keterima, itu keterima di Kemdikbud. Ini si Abdan Sakura ini ya harus mengkonfirmasi. Kalau yang BKM atau alur yang konvensional atau manualnya, itu kan konfirmasi ke tim MBKM FTI. Lalu caranya itu bentuknya dengan mengisikan datanya di Google Form. Seperti itu kan. Nah, tapi kalau di sistem, konfirmasinya tinggal diisi aja. Tinggal diisi di bagian menu konfirmasi kegiatan. Nah, misal nama kegiatannya apa? Contoh aja ya nih, misal penelitian. Nah, ini ada harus di-upload juga bukti lolosnya dan sebagainya. Coba dilengkapi dulu. Oke, pilih skemanya, dicoba magang aja ya. Itu, itu coba diisi dummy aja. Nah, ini diisi juga ya untuk batch-nya. Coba masukkan batch 7. Oke, disimpan. Nah, ketika sudah disimpan, itu bisa dilihat juga. Kan bisa saja tuh kalian mendaftarkan lebih dari satu mitra kan. Nah, itu disarankan juga diisi juga ya. Isi Pak, aja. izin bertanya, itu kalau yang di status itu yang lolos tidak lolos dari Kaprodi ini ya? Yang status Apa lolos, yang 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 ya gimana? Yang di bagian yang di mana? view data tadi, yang view data tadi Pak, yang Coba dimakan. di data ya.
yang ini ya bagian status itu yang approve Kaprodi ya. Tadi Pak yang status lolos tidak lolos. Coba masuk lagi ke konfirmasi kegiatan, Masih kegiatan di terus view masuk ke data. view data. Ya di status ini yang approve itu Kaprodi ya. Iya, betul. Jadi di sini juga ada proses approval dari Kaprodi. Nah, coba bisa kita masuk ke ini ya, sebagai tampilan atau sebagai user Kaprodi. Nah, data kegiatan peserta. Nah, ini tadi coba dicari namanya siapa? Yuda sebagai Yuda. Nah, tadi kan sebentar jangan diklik dulu. Bisa dilihat juga. Ini Yuda tadi kan mendaftarkan di dua mitra ya. Nah, ini tadi yang terbaru PT Cyber Security. Nah, nantinya dari Kaprodi itu masing-masing Kaprodi akan mengkonfirmasi dan juga akan mengecek misalnya dari buktinya, lalu juga bisa dilihat dari silabus kegiatannya. Itu bisa terlihat di tampilan Kaprodi. Coba bisa lihat lagi ke bawah. Nah, misalnya dicek buka PDF. Ya, coba balik lagi ke kembali, kembali. Coba tadi mana namanya? Siapa Saiful ya? Coba dikonfirmasi menjadi lolos. Oke. Nah, coba yang ini lagi. Bentar cari lagi namanya yang Saiful. Itu karena kan keduanya lolos ya. Itu harus satu dieliminasi. Ya, oke. Oke, balik lagi ke tampilan sebagai mahasiswa. Jadi seperti itu ya. Tadi siapa yang tanya ya? Ya, sudah jelas Sekali ya? lagi Pak, saya izin bertanya lagi yang di Ya, profile itu kalau nggak salah sebentar Pak saya lihat. Di surat rekomendasi itu yang foto dari website MBKM-nya apa gimana Pak? Di profile coba masuk ke menu dari profile. mahasiswa. Menu profile. Ya, apa nih pertanyaannya? Maksud saya data administrasi yang di surat rekomendasi. Maksudnya, maksudnya surat rekomendasi. Di administrasi kan ada untuk upload surat rekomendasi. Oh, ya coba masuk ke Itu menu dari pihak mana? administrasi. Administrasi. Ya. Tadi Ya, kamu bilang yang surat menu rekomendasi. profile. Tadi kamu bilang menu Ya, profile ya. ini ya saya salah sebut Pak. Iya. Ini surat rekomendasi itu dapat dari mana? Nah ini sebetulnya kalau di batch-batch sebelumnya itu diharuskan ada surat rekomendasi. Surat rekomendasinya itu nanti dari tim MBKM FTI menyediakan template-nya. Nanti dari kalian tinggal isi aja. Jadi biasanya tuh ada surat rekomendasinya. Tapi ini kan karena kebijakan dan juga tiap proses itu kadang dari tiap apa per semester atau per tahun itu bisa berubah-ubah. Jadi ya mungkin nih untuk surat rekomendasi perlu dikaji lagi nih. Apakah harus dihapus atau enggak? Nanti coba saya diskusikan dulu. Tapi untuk surat rekomendasi ini udah nggak berlaku. Itu ya. Itu tunggu informasi lagi apa ke depannya untuk surat Apa? rekomendasi. Tunggu Apa? informasi selanjutnya. Untuk surat rekomendasi itu tunggu informasi selanjutnya ya Pak untuk pengisiannya. Untuk surat rekomendasi itu ini sudah tidak perlu diisi lagi. Jadi diabaikan saja. Mungkin nanti dari
tim pengembang nih bisa hapus nih komponen surat rekomendasi. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, bisa saya lanjut ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan, ini bisa langsung ditanyakan aja. Selanjutnya ke logbook. Ke logbook. Ya, ini ke logbook, lalu coba dilihat. Ini kan datanya sudah diisi ya sebelumnya. Ketika di awal-awal kalian mendaftar. Lalu masuk ke logbook harian. Nah, jadi biasanya tuh kalau MBKM itu efektifnya ya kurang lebih 3 bulan ya. Nah, ini dari kalian juga harus mengisikan nih. Misalnya di hari kedua, hari ketiga, misal contoh di hari kedua tampilkan deskripsi. Nah, misalnya pembuatan form, udah simpan. Nah, jadi sederhana ya. Soalnya tadi ada yang bertanya nih, mungkin keberatan atau apa ya, saya nggak tahu. Tapi untuk pengisian harian, saya pikir yang seperti itu juga cukup ya. Tapi ya perlu di apa kalimatnya diedit juga dan sebagainya. Kalau bisa lebih detail, lebih bagus. Karena kan akan dipantau juga atau dimonitoring juga, monitoring sama dosen PA, dosen pembimbing akademik. Terus dari masing-masing kaprodi juga bisa mengecek. Hmm. Itu ya. Ini anggap sudah semua. Nah, setelah itu Pak, izin bertanya, ya, kalau yang di logbook ini kebuka itu kita harus di-approve dulu ya di administrasi. ya itu Izin harus logbook. di-upload dulu semuanya. Itu ya. Sama bagian konfirmasi juga harus sudah di ACC. Oke. Jadi ada dua tuh persyaratannya. Pertama, kelengkapan administrasinya. Sama yang kedua, harus melakukan konfirmasi kegiatan. Dan itu pun harus di ACC juga sama masing-masing kaprodi. Bisa dipahami ya? Tadi siapa yang bertanya? Ya, oke. Jadi saya udah menjelaskan logbook. Selanjutnya penilaian konversi. Nah, coba masuk ke input nilai konversi. Nah, ini sebetulnya gini ya, ini mohon perhatiannya untuk kalian. Jadi kebetulan untuk usernya Yuda ini itu sudah terisi mata kuliah yang dikonversi saja. Oke, mohon diperhatikan yang dikonversi saja. Karena kan bisa saja itu ketika di belangko KRS bisa berbeda dan yang di surat kontrak konversi juga bisa berbeda ya. Tapi yang diikuti sini itu yang mata kuliah yang dikonversi saja. Jadi ketika kalian pertama kali masuk ke menu ini, maka kali itu diminta untuk menginputkan jumlah mata kuliah, jumlah mata kuliah yang dikonversi. Oke, misalnya ada lima mata kuliah. Ya udah, misalnya apa? Contohnya network security, English reading, pemrograman web, atau algoritma dan lainnya gitu. Nah, itu harus diperhatikan itu dulu ya, jumlah mata kuliah yang dikonversi, bukan jumlah SKS ya, bukan. Oke, ini bisa bedain kan kalian jumlah mata kuliah. Nah, setelah itu biasanya ketika kalian sudah menyelesaikan kegiatan MBKM lalu sudah mendapatkan nilainya. Biasanya dari mitranya itu memberikan nilainya ya.
Nah, di sini ada dua, ada nilai yang diberikan oleh mitra dan juga ada nilai yang diberikan oleh masing-masing kaprodi. Nah, nilai MBKM ini adalah nilai yang diberikan oleh mitra. Jadi kalian itu bisa sebetulnya menginputkan sendiri untuk yang nilai khusus BKM yang diberikan oleh mitra. Coba misal bisa diedit gitu. Nah, sedangkan untuk nilai konversi yang menginputkan itu ya wewenangnya kaprodi. Seperti itu. Nah, setelah itu simpan. Lalu lanjut lagi ke final project. Nah, ini jangan lupa juga final project ini penting untuk diupload karena ini bisa jadi apa parameter atau kriteria penilaian terkait penilaian. Nantinya dari masing-masing kaprodi juga bisa melihat nih. Nah, nanti bisa disesuaikan aja ya sesuai dengan program MPKM-nya. Oke, misal contoh contoh saja eh, kapan keamanan ya. Ini bebas aja ya. Oke, misal di-upload oh, deskripsinya diisi. Oke, langsung coba di-upload. Oke, disimpan. Nah, statusnya ini nanti juga akan diperiksa nih. Ini apakah penuh proyeknya itu ya khawatir ya ketika kalian mengisi ini ada saja nih mungkin ada panel projectnya belum sesuai atau mungkin dari mahasiswanya hanya sekedar mengupload terus juga kurang sesuai ya misal dengan apa kompetensi atau silabus yang silabus dari mitranya yang diberikan. Oke, jadi seperti itu ya untuk sosialisasi terkait alur penggunaan sistem. Sampai sini apa ada pertanyaan ya? Tidak ada. Gimana untuk Ade Fakrudin, Ahmad Setiawan? Jadi kalau ada kebingungan atau pertanyaan, silakan tanyakan aja nih. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita akhir ya untuk pertemuan hari ini, untuk kegiatan hari ini. Mungkin bisa di stop share saja. Terima kasih ya Yuda nih sudah bantu present. Bisa di stop share saja. Oke, jadi jika ada pertanyaan, ya untuk kegiatannya itu bisa dilanjutkan karena itu kalau di UHAMKA tanggal 23 sudah efektif perkuliahannya. Saya nggak tahu di masing-masing mitra itu kegiatannya sudah mulai atau belum ya. Nah, bahkan per hari ini pun juga sudah ada yang rapat ya dengan mitra. Nah, nantinya untuk materinya yang sebelumnya terkait kebijakan dan lain hal itu bisa saya share di grup. Itu juga sebagai acuan atau pegangan kalian ya. Dan itu pun kalian juga harus mematuhinya. Karena kalau jika kalian itu ada kendala atau apa, itu bisa disampaikan aja. Jangan sampai kalian itu diam ya, atau apa tidak bertanggung jawab. Nah ini konsekuensinya bisa berdampak ke masing-masing kaprodi. Oke, konsekuensinya tadi sudah saya jelaskan. Ya paling itu saja dari saya.
dari tim MBKM FTI mengucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan 1 ya Pak Rifki, lalu juga dari Sekretaris Prodi TI Pak Firman, Pak Hari juga, dan seluruh peserta MBKM yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan harapannya dari kegiatan ini tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang repetitif ya, yang sering ditanyakan secara berulang ya. Padahal sudah saya berikan PPT-nya dan sudah diadakan ya sosialisasi hari ini. Jadi sekali lagi selamat atas kalian yang sudah diterima di MBKM. Semoga dari kegiatan yang kalian laksanakan itu bisa berjalan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, dari saya sekian dan terima kasih. Kita akhiri kegiatan pada hari ini. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya.